Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ung Padilla. Saya di sini akan mereview kembali materi mengenai hukum pidana. Pada pertemuan ke-13 ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat melawan hukum atau whether rights atau on the rights made. Nah, yakni sifat melawan hukum ialah merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Terus, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terdiri dari dua. Yang pertama, ada sifat melawan hukum secara formil, dan yang kedua ada sifat melawan hukum secara material. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sifat melawan hukum secara formil. Yang pertama ialah perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagaimana tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua ialah sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Dan yang kedua, yakni sifat melawan hukum secara material. Poin yang pertama, bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau writing law. Yang kedua adalah sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang atau aturan hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama saja dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Jadi sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar, dan juga menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Dan menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.